Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Tasari dengan NIM 24020211028. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai puasa dan yang kedua adalah jual beli dan praktiknya. Yang pertama, definisi puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari kata shaum yang berarti menahan diri. Secara istilah, puasa adalah ibadah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat karena Allah SWT. Yang kedua, hukum dan juga implementasi puasa dalam fikih. Puasa ini menurut fikih dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan juga puasa sunat. Puasa wajib itu meliputi puasa yang pertama puasa Ramadan, suatu kewajiban yang didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian ada puasa kafarat yang dilakukan sebagai tebusan atas pelanggaran tertentu seperti melanggar sumpah. Kemudian ada puasa nazar yang mewajibkan jika seseorang berjanji untuk berpuasa. Kemudian yang kedua itu ada puasa sunnah, contohnya puasa Senin Kamis, ayam Maulid atau 13 sampai 15 Hijriah, puasa Asyura 10 Muharram dan juga 6 hari Syawal. Anjuran ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan manfaat spiritualnya. Puasa menurut implementasi fikihnya itu fikih mengatur tata cara puasa termasuk niat, sahur, dan larangan seperti makan dan minum dan perbuatan sia-sia. Ada keringanan atau roksong bagi orang sakit, musafir, wanita hamil atau menyusui yang dapat membantu puasa dan juga ada fidyah sesuai situasi. Yang ketiga adalah keutamaan puasa. Puasa itu memiliki berbagai keutamaan. Misalnya yang pertama puasa wajib. Itu keutamanya meningkatkan ketakwaan, menghapus dosa-dosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya agar barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya telah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kalau manfaat atau hikmahnya puasa sunnah itu dicintai Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya, melatih kesabaran dan juga menguatkan jiwa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa bukan hanya ibadah fisik, tapi juga spiritual yang menjadi seorang muslim untuk menjadi ibadah yang sabar, disiplin, dan bertawakal kepada Allah SWT. Dalil mengenai puasa sudah tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kemudian dalam berpuasa itu kita harus yang pertama niat. Niat itu adalah salah satu keharusan dalam ibadah puasa. Waktunya niat itu bisa dilakukan sebelum fajar untuk puasa wajib, sedangkan puasa sunnah itu boleh berniat di siang hari sebelum tergelincir matahari jika belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, lafal niat puasa Ramadan itu seperti nawaitu shoma qolin adai pada syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian ada syarat puasa. Syarat sah puasa adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar ibadah puasa dianggap sah. Syaratnya yang pertama Islam, karena hanya orang muslim yang diwajibkan berpuasa. Yang kedua, berakal, tidak wajib bagi orang gila. Kemudian yang ketiga, balik, tidak diwajibkan untuk anak-anak. Yang keempat, mampu, tidak ada udzur seperti sakit berat atau dalam perjalanan jauh.
Yang kelima, mengetahui waktu, yaitu mengetahui waktu maksudnya berpuasa, yaitu fajar hingga terbitnya matahari. Yang ketiga itu ada rukun puasa. Rukun adalah hal yang harus dikerjakan agar puasa dianggap sah. Rukun puasa yang pertama itu niat, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga maghrib. Kemudian ada sunnah berpuasa. Hal-hal yang disunahkan saat berpuasa itu yang pertama makan sahur, terutama mendekati waktu fajar. Yang kedua menyegerakan berbuka itu maghrib juga. Yang ketiga berdoa saat berbuka puasa seperti Allahumma la tasumdu bika amantu ala rizqika aftaru biramika ya rahman. Yang keempat itu memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain. Yang kelima menghindari perbuatan sia-sia dan maksiat seperti ghibah dan berbohong. Kemudian ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa ya? Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua berhubungan intim antara suami istri di siang hari. Yang ketiga muntah disengaja. Yang keempat itu haid dan nifas. Yang kelima itu mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keenam itu memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh. Yang ketujuh itu gila atau hilang akal. Dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Jual beli disebut juga dengan istilah al-bai yang secara bahasa berarti pertukaran atau transaksi. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau barang dengan uang atas dasar kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam Islam, aspek ibadah dalam jual beli terletak pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi agar sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan juga nilai keberkahan. Beberapa aspek ibadah dalam jual beli diantaranya yang pertama ada niat yang benar. Setiap transaksi harus dilandasi niat yang ikhlas untuk mencari rezeki halal dan menghindari hal yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah kehalalan barang dan juga jasa. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan tidak dilarang dalam Islam, seperti makanan halal, pakaian sopan, dan juga jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah kerelaan kedua belah pihak. Transaksi jual beli harus didasarkan pada kerelaan antara penjual dan juga pembeli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi, serta larangan memakan harta secara tidak sah. Keempat adalah kejujuran dan transparansi. Penjual harus jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang seperti kualitas, kuantitas, dan juga harga. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikannya, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah menghindari riba dan juga huruf atau ketidakjelasan. Jual beli yang mengandung unsur riba atau bunga yang berlebihan atau boror atau ketidakjelasan dalam akad itu dilarang. Transaksi harus jelas dan bebas dari unsur spekulasi yang merugikan. Yang keenam adalah menghindari penipuan dan juga kecurangan. Praktik seperti mengurangi timbangan, menjual barang cacat tanpa memberitahu, atau memonopoli barang harga dilarang dalam Islam.
Yang ketujuh adalah mengutamakan keberkahan. Dalam setiap jual beli, fokus utama bukan hanya pada keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dalam rezeki yang didapat. Yang kedelapan adalah memberikan hak kepada pembeli. Penjual dianjurkan untuk memberi kemudahan kepada pembeli, seperti memberikan khiyar atau kesempatan untuk membatalkan transaksi atau bersikap toleran dalam pembayaran. Yang kesembilan adalah tidak menjual barang haram. Barang seperti minuman keras, narkoba, atau barang yang digunakan untuk tujuan maksiat itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, prinsip-prinsip ini menjadikan jual beli tidak hanya sekedar transaksi ekonomi, tapi juga ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam jual beli ini juga ada syaratnya. Syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah menurut syariat Islam. Syarat barang atau jasa yang diperjualbelikan yaitu halal dan bermanfaat, milik penjual secara sah, dapat diserah terimakan, diketahui secara jelas sifat, kualitas, dan kuantitasnya. Kalau syarat harganya itu yang pertama, jelas jumlahnya, disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kalau akadnya itu harus berbentuk ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan, dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan. Kemudian ada rukun jual beli. Nah, apa isi rukun? Rukun itu adalah elemen utama dalam jual beli yang tidak boleh terpisah, yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, rukun penjual dan pembelinya atau al-aqidain, balik, berakal, dan memiliki kebebasan bertransaksi. Yang kemudian, barang atau jasa yang dijual halal, jelas, dan dapat diserah terimakan. Kemudian akadnya atau sigot, ijab qabul harus dilakukan dengan bahasa atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan. Kemudian ada larangan dalam jual beli. Larangan-larangan yang harus dihindari dalam transaksi jual beli yaitu pertama, barang haram atau najis seperti minuman keras, babi, atau barang curian. Kemudian horor atau ketidakjelasan seperti jual beli yang barangnya tidak terlihat atau belum ada, menjual ikan di dalam air misalnya. Kemudian riba atau bunga tambahan dalam transaksi utang piutang atau tukar menukar barang tertentu. Kemudian penipu atau tadlis, menipu dalam kualitas, harga, ataupun kondisi barang. Kemudian ikhtiar, menimbun dan menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Kemudian ada komen atau ketidakadilan harga, memanfaatkan kebodohan atau ketidaktahuan pembeli. Kemudian ada jenis-jenis jual beli. Jenis-jenis jual beli dalam Islam itu dibagi dari beberapa aspek. Dari beberapa aspek itu yang pertama berdasarkan status hukumnya, jual beli yang sah memenuhi syariat, jual beli yang tidak sah atau melanggar syariat. Berdasarkan cara pembayarannya, itu ada jual beli tunai atau bai naqdan, dilakukan secara langsung gitu. Kemudian ada jual beli kredit atau bai muajjal, juga bertahap. Kemudian ada jual beli saham, dibayar di muka, salam. Kemudian ada kalau berdasarkan cara akad itu ada jual beli langsung atau bai musawamah, tidak ada negosiasi. Kemudian jual beli murabahah, modal awal. Kemudian jual beli inah, kemudian kredit lalu dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Dilarang dalam sebagian pandangan itu. Nah, kesimpulannya, fikih Islam ini mengatur jual beli agar berlangsung dengan adil, transparan, dan bebas dari unsur yang merugikan, dengan mengatur syarat, rukun, dan juga menghindari larangan. Transaksi jual beli mendatangkan sah dan juga mendatangkan ridha Allah SWT dan menjadi berkah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.